Jadi dulunya, geng, kenalan sama orang India, ada yang pakai di sini nih, bindi bersemi, blokir pun beraksi. Sebelum aku mulai bahas pembahasan hari ini, aku mau pakai ini dulu deh. Ini hadiah dari temanku pas hari lebaran gitu. Kita pasangin dulu. Jarang terpakai nih guys, kalau aku nggak pakai di luar jilbab gitu ya. Yes. Ini juga sini pakai anting-anting dulu ya. Tapi aku nggak tahu ini seperti ini cara penggunaannya atau kagak. But it's okay. Jadi mumpung ini pakai ini guys, so it's easy. Tepat aja di bawah telinga juga nih. Terbalik kayaknya. Exactly. Udah sama nggak sih? Oke. Okay. Karena pembahasan kali ini adalah bindi, jadi looking dan dikit kagak napa-napa. Oke guys, jadi aku punya dua hal di sini. Yang pertama ini ada yang diletakkan di sini agak mirip dengan bindi, sama sih sebenarnya. Gunanya agak sama, tapi digunakan di sini. Kemudian ada ini bindi, which is bisa diletakkan di sini, gengs. Sama yang kayak foto waktu itu yang aku posting. Sama kegunaannya juga diletakkan di sini untuk perempuan. Di sini nanti aku jelaskan kegunaannya seperti apa. Pertama aku mau pakai ini. Kita coba. Terus kalau kita pakai bindi nih, kita coba dulu ini. Udah mirip nggak sih dengan nenek-nenek India? Oke, back to the question. Kak, apa sih kegunaannya tanda merah yang ada di dahi? Oke, jadi pertama adalah kita harus tahu apa itu tanda merah yang ada di dahi. Nah, jadi tanda merah itu yang ada di dahi dinamakan bindi. Ini adalah tanda kecil yang berwarna merah yang umumnya dipakai oleh wanita yang ada di India maupun wanita yang ada di negara bagian Asia Selatan. Kemudian asal-usul daripada bindi itu dapat ditelusuri ribuan tahun yang lalu, gengs. Yang dulunya itu terbuat dari daun yang ditempelkan di sini. Kemudian seiring berjalannya waktu dijadikan bubuk, kemudian cair seperti yang kita lihat pada hari ini. Terus seiring berjalannya waktu lagi nih, bindi itu diubah teksturnya menjadi seperti ini. Terus penggunaannya atau maknanya seperti apa, Kak? Jadi bindi itu memiliki 3 kegunaan atau makna yang berbeda-beda. Yang pertama sebagai spiritual, keagamaan, yang biasanya kalau kita itu ke temple, maka ada bindi yang berwarna, ada yang warna putih, ada yang warna merah, dan ada juga yang berwarna hitam. Maknanya berbeda-beda, gengs. Yang kedua adalah sebagai status sosial, yang biasanya digunakan ketika menikah. Jadi bindi ini digunakan ketika orang Hindu yang akan menikah. Laki-laki akan meletakkannya di sini. Kemudian bindi juga digunakan sebagai status sosial, which is kalau perempuan yang sudah menikah, mereka harus menggunakan bindi di sini. Sampai di sini, seperti yang aku bahasakan sebelumnya. Dan maknanya itu guys, sebagai tanda kemakmuran untuk perempuan. Dan kata teman aku juga, untuk perempuan yang beragama Hindu, mereka wajib menggunakan bindi di sini. Karena mereka percaya bahwa jika perempuan yang tidak menggunakan bindi, maka setiap harinya umur daripada suaminya itu akan berkurang. Kemudian yang ketiga adalah bindi itu digunakan sehari-hari, gengs. Jadi seiring berjalannya waktu, bindi itu tidak hanya digunakan oleh wanita yang ada di Asia Selatan, tapi juga ada beberapa artis yang ada di barat, misalnya Selena Gomez yang menggunakan bindi. Itu merubah makna daripada bindi itu sendiri, yang dulunya hanya digunakan oleh beragama Hindu, Buddhis, and then what is some more? Agama Jain. Seiring berjalannya waktu juga, bindi itu dijadikan sebagai mode untuk siapa saja yang berlaku tanpa memandang agama. Jadi di sini biasanya aku melihat juga teman aku yang beragama Islam menggunakan bindi itu, tapi macam bindi yang mereka gunakan itu seperti ini juga, gengs, seperti ini ya. Tapi gengs, bindi itu tidak hanya digunakan untuk perempuan saja, namun juga bindi itu digunakan oleh laki-laki.
Jadi dulunya gengs, pada saat aku tuh aktif banget di sosial media, kenalan sama orang India. Jadi kalau cowoknya itu ada yang pakai di sini nih. Di sini aku lihat fotonya mereka posting. Aku chat dia, udah menikah ya? Jangan pernah chat gue lagi. Masalahnya aku nggak mau jadi dapat masalah karena chatan sama suami orang, apalagi sampai ini istri lo tahu kalau lo tuh chat gue. Jadi kayak itu, star blocking. Jadi bindi bersemi, blokir pun beraksi. Ini. Kemudian gimana menandai bahwa apakah perempuan sudah menikah atau laki-laki sudah menikah? Oke, untuk perempuan yang belum menikah, maka mereka akan menggunakan bindi di bagian sini, gengs. Sama. Kemudian untuk perempuan yang sudah menikah, ketika mereka menggunakan bindi sekitaran sini sampai ke sini. Untuk laki-laki, sangat susah, gengs, untuk membedakan yang mana laki-laki yang sudah menikah atau belum menikah di India. Which is karena penggunaan bindi digunakan pada saat kita ke kuil. Mereka percaya bahwa penggunaan bindi adalah spiritual yang akan menjaga kita, atau memang Tuhan selalu ada di diri kita, makanya kita menggunakan bindi. Jadi the point in here adalah bindi itu digunakan bukan hanya untuk orang yang menikah, bukan hanya untuk orang yang beragama Hindu, Buddhis, dan Jain, tapi juga untuk semua kalangan dan siapapun dapat menggunakan bindi, guys, di era 21 century hari ini. Jadi kalau ada yang mau menggunakan bindi, boleh nih guys, gue punya bindi ya. Ini nih, bindinya diletakkan di sini. Oke, jadi kalau melihat ini seperti ini, jangan berpikir bahwa ini lo udah nikah ya, wah lo udah nikah, atau lo merubah agama lo, atau lo udah jadi agama apa gitu. Wait guys, itu enggak sama sekali. Di zaman ini itu digunakan sebagai mode untuk semua kalangan, dan yang saya tandai di sini, highlight di sini bahwa ini atau gak cuma digunakan di India doang, kita juga sebagai orang Muslim bisa menggunakan itu. Oke, thank you so much for the video.